Di akhir masa jabatannya, para politisi Senayan justru melahirkan kontroversi. Masyarakat menyoal rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah yang berniat mengembalikan sistem pilkada langsung menjadi pemilihan oleh DPRD. Betulkah ini jalan lain bagi Koalisi Merah Putih untuk berkuasa? Puluhan aktivis pro-demokrasi yang tergabung dalam koalisi kawal RUU Pilkada menggelar aksi di seberang Istana Merdeka Jakarta 16 September lalu. Mereka mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tetap mendukung pilkada langsung. Kami bisa memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD langsung, maka kami juga bisa memilih pemimpin eksekutif kami di provinsi dan kabupaten kota juga secara langsung. Jadi kami tidak memerlukan wakil untuk memilih kepala daerah kami. Yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika keputusan ini pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak dibangun atas dasar argumentasi yang kuat. Mengapa kita harus kembali ke DPRD? Sejak pilkada langsung dimulai pada 2005, masyarakat melihat banyak kepala daerah bersinar. Pilkada langsung diantaranya melahirkan Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, Tri Risma Harini, dan Ridwan Kamil. Masyarakat mengukur keberhasilan pilkada langsung dari langkah tokoh yang dianggap bersih, sederhana, dan bekerja. Jangan sampai kemudian demokrasi langsung kita hilang, tapi demokrasi perwakilan juga hilang juga. Karena yang terjadi adalah demokrasi segelintir elit atau elite captures. Di mana kemudian kepala-kepala daerah ini ditentukan oleh segelintir elit yang ada di Jakarta saja. Dampak yang lebih seriusnya adalah akan ada dualisme kepemimpinan nasional, yaitu presiden yang secara formal dipilih rakyat dan kemudian elit-elit politik yang menguasai hampir seluruh kepala daerah di kabupaten kota dan provinsi. Refli menyebut Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki hak veto untuk tidak menyetujui pengesahan RUU Pilkada. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan dapat dilakukan sebelum rapat paripurna DPR 25 September. Saya pribadi mengenengarai karena memang ada keinginan untuk menguasai pilkada-pilkada itu secara murah dan mudah. Kenapa? Kalau seandainya koalisi Merah Putih misalnya, itu kemudian solid, lalu kemudian bisa memaksakan pemilihan melalui kepala daerah, melalui DPRD, maka kan tinggal membagi kursi saja gubernur, bupati, wali kota. Pada tahun 2008, sini One Team Press telah membicarakan masalah pilkada langsung. Dan kesimpulannya adalah mendukung pilkada langsung. Jadi kita tidak begitu berbeda. Tapi memang ada argumentasi tertentu yang dikemukakan oleh teman-teman ini. Aksi penolakan RUU Pilkada juga terjadi di sejumlah daerah. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar menganggap pemilihan kepala daerah lewat DPRD mengebiri kedaulatan rakyat dan menghapus hak konstitusi rakyat untuk menentukan pilihan politiknya. Masyarakat patut cemas sejak keluar putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo-Hatta 21 Agustus lalu, sikap fraksi-fraksi pengusung pasangan itu berubah drastis. Bila sebelumnya mereka mendukung pemilihan kepala daerah langsung, kini justru menuntut pemilihan oleh DPRD. Argumentasi pilkada langsung mahal bisa terjawab dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak pada 2019. Jadi, akankah karena kepentingan politik jangka pendek rakyat dikorbankan?